Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang adik-adik sebelah kanan semangat, yang di depan kurang semangat. Jangan sampai kalah dengan yang di sebelah selatan, harus kompak jawabnya ya. Dijawab ya adik-adik ya. Loh, sing laki-laki gak jawab belas ya, semangat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala nikmatillah, wa ala syukri lillah, wa ala al-faraghi wal fursati lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Amma ba'du, segenap jajaran pimpinan Masjid Al-Falah Gembong yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, jamaah, Bapak Ibu sekalian, komunitas pengajian sebelum berbuka Masjid Al-Falah, dan yang kita banggakan adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, yang semuanya bisa hadir di dalam rangka menghormati dan memuliakan bulan Ramadan 1443 Hijriah yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Yang semuanya diridhoi oleh Allah, amin. Yang semuanya diberikan kerahmatan oleh Allah dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat wal afiyah, segar bugar lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin jamaah
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setahun yang lalu kita bersama-sama juga menghatamkan kajian kitab kuning. Al-Maudhu' judulnya tahun yang lalu adalah kitab Matnus Syarif yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan yang merupakan ulama keturunan Madura yang terkenal, dan alhamdulillah di tahun yang lalu kita bisa menghatamkan, dan alhamdulillah tahun ini kita akan membedah dan mengkaji kitab yang berjudul Wasiatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Imam Sya'rani radhiyallahu an. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah fidini wa dunya wal akhirah, amin ya robbal. Mari kajian kitab kuning pada kesempatan sore hari ini diawali dengan lantunan bacaan suratul Fatihah. Yang hadir semuanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini secara sempurna, amin ya robbal. Ala hadini ya as-solihah bisiril asroril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang kajian kitab Wasiatul Mustafa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita sudah membahas dalam mukaddimah tentang pentingnya kita memakan dan mengkonsumsi makanan yang halal. Apa yang kita makan itu akan menjadi tumbuh, menjadi darah, menjadi tulang, belulang, daging, dan seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Apabila yang kita makan halal, maka wasiat Rasulullah Muhammad SAW, maka hatinya akan lembut dan senantiasa agamanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila makanan yang kita makan itu dari sumber yang haram, kemarin akibatnya luar biasa. Menjadi tumbuh daging yang haram, yang apabila itu semua akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Dicontohkan kemarin, bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan. La yaqbalullah ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodaqatan minal haram. Ya Ali, la yazal al-mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam yakulil haram. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang bila mereka sholatnya tanpa diawali dengan kegiatan bersuci, yaitu wudhu. Understand? Understand? Fahimtum? Fahimtum? Yang santri
Fahimtum? Understand? Understand? Jadi orang kalau sholat tanpa berwudu, maka sholatnya, terima kasih, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sholat wudu dulu. Wala sodakota minal haram, dan Allah juga tidak menerima sodakah seseorang yang berasal dari sumber yang haram. Jelas? 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 Makanya mulai dari kecil diperkenalkan dengan agama, biar mencari ilmu dari kecil ini akan mudah memahami ilmu agama. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Jadi kalau anak kecil belajar seperti mengukir di atas batu, sulit, tapi kalau hafal sampai dewasa akan ingat. Tapi kalau belajar sudah dewasa seperti mengukir di atas air, gampang tapi lupa. Mudah ingat juga mudah lupa. Nah, yang pertama, sholat tidak akan diterima oleh Allah tanpa toharo, berwudu. Jadi kalau sholat wudu dulu, suci dulu, alhamdulillah. Yang kedua, sodako dari barang yang haram juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Bisa diterima keterangan saya? Pak Unes, understand what I mean? Fahimtum? Al-makna? Alhamdulillah. Sodaktum wa sodakta. Kita lanjutkan. Wa man faraqal ulama umata qalbuhu. Siapa saja yang meninggalkan ulama, maka hatinya akan mati. Atos, dituturi angel, hidayah masuk susah, petunjuk masuk susah, belajar susah, diajari gurune susah. Karena faraqal ulama, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris ilmunya Nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada, maka yang melanjutkan adalah para alim ulama, para kiai, para asatid. Understand? Understand? Fahimtum? Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan selanjutnya, ya Ali, wahai Kang Ali bin Abi Thalib, qara'al Qur'an, man qara'al Qur'ana walam yukhilla halalahu walam yuharrimu haramahu kana minad dini, kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an kemudian ketika dia memberikan fatwa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka orang Islam itu harus tegas. Orang Islam itu harus cantas, harus bergas, harus bagas, dan harus tegas. Karena tantangan dan lawan-lawan kita yang di depan ini selalu mengancam kepada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu mulia dan agung. Kalau umatnya tidak tegas, maka akan mudah dikoyak dan dipengaruhi oleh bahaya-bahaya asing. Makanya kalau ada orang yang seperti tadi, tidak mau menghalalkan hal yang halal, mengharamkan yang halal atau sebaliknya, maka dia berada di belakang Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita ini adalah orang yang mencintai Al-Qur'an. Maka apapun yang terjadi, Al-Quran berada di depan kita. Jangan sampai Al-Quran berada di belakang kita. Yang menjadi petunjuk itu Al-Quran. Jangan kita yang ngatur itu Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran. Maka Al-Quran yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita kepingin sukses, kalau kita kepingin berhasil, kalau kita kepingin bahagia, kalau kita kepingin surga, maka harus taat kepada Al-Qur'an. Faslun, utawi iki fasal, ini adalah bab fil wudu, tentang wudu, wassolati, dan sholat. Bab yang selanjutnya, qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, istaqsis isbahal wudhu fa innahu syatrul iman. Katanya Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu harus bisa menampakkan kesempurnaan wudhu. Kadangkala kita wudhu tapi epek koyoke bebek atus. Berarti tidak sempurna. Maka Nabi menjelaskan, istaksis bahul wudhu fa innahu syatrul iman. Kesempurnaan kita wudhu itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka Nabi Muhammad menyampaikan wasiat ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sempurnakanlah wudhu itu, karena kesempurnaan wudhu itu merupakan kebagian dari iman. Wajah akan terpancar seperti nur cahaya karena cahaya wudhu kita yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Fa innahu syatrul iman. Sesungguhnya wudhu yang sempurna itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita tidak berwudhu berarti iman kita hilang. Kalau iman kita hilang, jadilah kita orang yang tidak beriman. Alangkah bahayanya dan alangkah sedihnya kalau kita tidak beriman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i fa idza faraqta min tuhuri faqra inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nah, ini pesannya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali.
ketika kalian berwudu jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Wala tusrif minal ma itu maun, miyahun, air, water. Biasanya wudu nawa itu wudu wow, sampai airnya habis sak jeding. Ya adik-adik begitu. Kalau wudu airnya banyak gitu sampai tumpah-tumpah. Enggak ya? Kita tidak boleh mengambil air wudu terlalu banyak yang itu dinilai berlebihan. Fala tusrif fil ma'i fa idza faragta min turi faqra'u inna anzalnahu fi lailatil qadr. Makanya setelah wudu baca surat Al-Qadar. Ini ajarannya Kanjeng Nabi di dalam buku Wasiyatul Mustafa. Ya apa surat Al-Qadar bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum tanazzalul warruhu fiha bihim min kulli amrin salamun. Nah, itu kita baca setelah wudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah kita membasuh mata kaki dibaca 10 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi 10 kali setelah kita membasuh mata kaki kita. Dibaca berapa kali tadi? 10 kali. Mim ba'di ghuslil qadamaini asra marrat yufarrijullahu hammaka. Bila kita setelah wudu dan setelah membasuh mata kaki kita, kemudian kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali, maka Allah akan menghilangkan kesedihan-kesedihan yang kita rasakan. Masya Allah. Ternyata banyak nilai manfaatnya ketika kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah. Kita lanjutkan. Idza farahta minat taharati fakhud ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa kul subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ojo lali. Setelah itu kita membaca subhanakallahumma. Ayo coba bareng-bareng. Subhanakallahumma. Ayo bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, banyak sekali nilai-nilai yang harus kita implementasikan
dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengambil apa yang telah diwasiatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lanjutkan lagi. Summandur ilal ardi, kemudian lihatlah kepada bumi, wakul, dan katakan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Jadi kita membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk, saya bersaksi sesungguhnya Nabi adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man qala hadza ghafarahu Allahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Apabila kita sudah melakukan itu, tadi kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa abdaka wa rasulika, kemudian baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk, maka akan diampuni dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kalau kita baca surat Al-Qadar 10 kali, kesusahan-kesusahan yang ada di dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr berapa? 10 kali. Masya Allah. Ya Ali, wahai sahabat Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yahdus ya Ali. Wahai sahabat Ali, sesungguhnya para malaikat akan memohonkan ampun kepada manusia di mana mereka yang senantiasa selalu dalam keadaan yang suci. Masya Allah. Jadi malaikat juga mendoakan kita agar supaya kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya ibadah itu akan memiliki makna yang dalam bila mana kita landasi dengan ilmu, dengan makanya Rasulullah mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kepingin sukses dunia, kuncinya adalah sukses akhirat, ibadahnya diterima oleh Allah karena landasannya dengan al ilmu nurun. Ilmu itu menjadi cahaya bagi siapa? Bagi orang-orang yang merasakan kegelapan. Orang yang berilmu akan menjadi cahaya. Dia akan mengarahkan mana yang harus kita jalani. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya Ali, man ightasala yaumal jum'ah ghafarahu Allahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa sakula ala mizanihi.
Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, adik-adik santriwan santriwati TPQ Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya akan dimasukkan surganya Allah, amin. Siapa saja yang mandi pada saat hari Jumat, maksudnya mandi kemudian berangkat Jumatan, mandi gak Jumatan ya apa? Maka manightasala yaumal Jumat, barang siapa yang mandi khusus hari Jumat kemudian berangkat Jumatan, maka ghafarahullahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa sakula ala mizani. Maka dosa-dosanya dari Jumat yang lalu dan Jumat yang sekarang, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan timbangan amalnya akan diberikan mizannya ini yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya ketika kita sebelum menjalankan ibadah harus dalam keadaan suci. Wudu, mau sholat wudu, kemudian berangkat Jumatan mandi. Nah ini fadilahnya luar biasa. Ya Ali alaika bisiwak fa fihi arba'atun wa isruna fadilatun fid dini wal badani. Ini bahas tadi wudu, mandi sudah, sekarang siwakan. Adik-adik tahu siwak? Mbak Putri tahu siwak? Adik-adik putra tahu siwak? Biasanya kalau tidak tahu siwak ya sikat. Tapi siwak itu dari kayu. Kayu yang berasal dari Mekah Madinah. Kata Kanjeng Nabi, laula an asuqa ala ummati la amartahum bisiwak. Andai kata kegiatan siwak itu tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintah untuk bersiwak. Nah ini Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, alaika bisiwak fa fihi arba'atun wa isruna fadilatan fid dini wal badani. Maka kamu atau kita ketika memakai siwak sebelum sholat, biasanya kita pakai siwak sebelum sholat, ya. Turune Kanjeng Nabi, alaika bisiwak fa fihi arba'atun wa isruna. Ada 24 fadilah di dalam kita bersiwak. Untuk apa? Untuk kesehatan badan kita. Gigi kita tidak mudah sakit, betul? Betul? Tidak mudah gusinya sakit karena menggunakan siwak. Karena Allah sudah menggaransi ada 24 fadilah keutamaan kelebihan orang yang bersiwak. Makanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah, kita mulai mengimplementasikan apa yang sudah diwasiatkan Kanjeng Nabi. Satu diantaranya adalah siwak. Alaika siwak wa ja'ala dzalika fihi wa isruna fadilatun fiddin. 24 fadilah untuk agama dan badan kita. Selanjutnya, ya Ali alaika bisolati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Perhatikan, wahai Ali,
usahakanlah ketika sholat itu tepat waktu. Maghribnya jam berapa? Kurang berapa menit? 10 menit. Baik, kita sholat kadangkala di tengah kesibukan. Kita jualan pentol. Pada saat menjelang adzan, biasanya yang beli rame. Rame sampai adzane mari, sampai sholatnya mari, tusin tuku teko kabeh. Akhirnya lupa. Berarti kita tidak menjalankan sholat tepat waktu. Makanya inna sholata kanat ala kitabim mauquta. Tepat waktu sholat itu usahakan tepat waktu. Kapan? Ya setelah azan gage-gage kita ambil wudhu dan segera melaksanakan ibadah sholat. Ojo sholat akhir-akhir. Akhirnya keturun lali. Akhirnya sholatnya diting. Padahal sholat itu tiang agak. Siapa yang menegakkan sholat sama saja menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat sama saja merobohkan agama. Sholat tepat waktu, karena sholat tepat waktu ra'su kulli fadilah, pokoknya fadilah keutamaan kita ketika menjalankan sholat tepat waktu. Nah, kadangkala kita disibukkan dengan kesibukan dunia. Dan biasanya setan itu menggoda kita pada saat kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu sudah dinas oleh Allah. Aduwum mubin, musuh yang nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Fahimtum? Understand? Alhamdulillah. Selanjutnya, ya Ali tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Nah ini, malaikat Jibril itu akan menjadi makmum bagi manusia. Ada 7. There are 7 things. Ada 7 hal malaikat itu salut kepada manusia. Wahai Bani Adam, maka malaikat Jibril akan menjadikan anak Adam ini menjadi mulia dengan 7 hal. Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imami wa mujalasatil ulama'i wa ibadatil mardhi wa tasbi'il janazati wa sakil ma'i was sulhi bainal isnaini wa ikramil jari wal yatimi fakhris ala dhalika. Jadi malaikat Jibril akan menjadi anak Adam, akan menjadi pengikut anak Adam bila mana kita melakukan 7 hal ini. Malaikat Jibril akan hormat, akan salut kepada anak Adam seperti kita, karena kita sudah melakukan 7 hal. Yang pertama adalah sholat 5 waktu bersama imam. Jadi sehari semalam kita waktu sholat berarti jamaah terus. Bu, Mbak Uti, sholat jamaah nggih? Adik-adik sholat jamaah nggih? Adik-adik sholat jamaah nggih? Bapak-bapak dan remaja sholat jamaah nggih? Sehari semalam kita sholat 5 waktu bersama imam. 1, masih ada 6. Yang kedua, duduk bersama orang alim.
Lah, kita seperti ini duduk bersama orang alim. Alhamdulillah. Duduk-duduk, habis ini buka alhamdulillah. Yang kedua sudah, panjenengan sudah sholat 5 waktu, imaman, jamaah. Tidak sholat sendirian loh ya. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Nah ini musim corona ini akeh wong loro. Artinya kita ketika ada tetangga, ada saudara di lingkungan kita yang sakit, kita usahakan menjenguk. Ini adalah perbuatan yang baik, tapi berat, diucapkan gampang tapi berat dilaku. Masya Allah. Inilah Islam itu adalah kepedulian sosial. Bila mana ada mendengar sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, handai tolan kita yang sakit, segeralah kita menjenguk. Kita doakan semoga cepat sembuh. Yang ketiga, yang keempat, mengiringi jenazah. Adik-adik pernah mengiringi jenazah wedi paling melayu. Yang laki-laki adik-adik pernah mengiringi jenazah sampai ke makam, ke makbaro terakhir. Alhamdulillah. Berarti ini ibu-ibu adik-adik kalau nggak pernah mengiringi tidak bisa dihormati malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, memberi minum. Ya termasuk ini. Masya Allah, di sini minumnya banyak. Alhamdulillah. Aquanya banyak. Alhamdulillah. Itu ST-nya itu sak galon besar itu. Alhamdulillah. Es campurnya ada? Tidak ada. Itu airnya banyak itu di kamar mandi. Memberi minum berarti bisa memberikan takjil. Alhamdulillah. Termasuk sini jamaahnya sebelah ini, Masya Allah, saya lihat tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi memberikan air minum, tidak pernah sepi memberikan takjil, tidak pernah sepi memberikan makanan untuk berbuka puasa, nasi bungkus. Alhamdulillah. Ada yang ngasih korma, termasuk. Yang kelima sudah. Yang keenam, mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Ini ono tonggone siwak-siwaan. Ngerti siwak-siwaan? Gak wawu. Ya, bertengkar. Nah, kalau ada kawan yang bertengkar, tetangganya yang bertengkar, maka harus kita damaikan. Yang keenam. Yang ketujuh, memuliakan tetangga dan anak yatim. Nah, makanya biasanya di Masjid Al-Falah ada santunan anak yatim ya. Alhamdulillah. 7 hal yang kita lakukan tidak terlalu berat. Sholat 5 waktu bersama imam atau berjamaah, duduk bersama orang alim, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberi minum, mendamaikan dua orang yang berselisih, terakhir memuliakan anak yatim. Alhamdulillah. Selanjutnya, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa yadaika hat wa mankibaka wa idza kabbarta
fadha yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raqa'ta fadha yadaika ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Artinya apa? Wahai Ali, jika kamu takbir ketika sholat, maka renggangkanlah jari-jari tanganmu. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, jari-jarinya ini jangan diginikan, tapi direnggangkan. Gimana Ibu? Tangannya diangkat Bu? Loh, walah. Ya Ali, wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikul quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanal malikul quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanal malikul quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.